Kenalkan nama saya Agnes Christina Sipayung, NIM 2214200049. Ini kuis statistik dosen Ibu Iyana. Saya akan menjelaskan tentang ukuran dan teknik penentuan sampel. Nah, teknik pengumpulan data. Beberapa teknik pengumpulan data antara lain observasi, wawancara, kuesioner, tes, dan skala objektif, dan metode proyektif. Kenapa perlu ditentukan teknik pengumpulan data? Jawabannya adalah agar data dikumpulkan dengan cara dan proses yang benar sehingga diperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Nah, lanjut. Nah, di sini ada tiga, observasi, wawancara, kuesioner yang saya ambil. Yang pertama, observasi. Observasi atau pengamatan langsung merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati objek. Penelitian kelemahan teknik pengumpulan data observasi ini adalah dapat terjadi kesalahan interpretasi terhadap hal yang sedang diamati serta terjadi objektivitas karena setiap orang tentu akan memiliki interpretasi yang berbeda terhadap kejadian yang sedang diamati. Dua, wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab serta pada seseorang yang memahami teknik tentang hal yang sedang dibahas. Ada beberapa jenis wawancara, yakni wawancara tertuntun, wawancara semi tertuntun, dan wawancara tidak tertuntun. Yang ketiga, kuesioner. Menurut KKBBI, kuesioner adalah alat riset atau survei yang terdiri atas rangkaian pertanyaan tertulis bertujuan mendapatkan tanggapan dari kelompok atau orang terpilih melalui wawancara pribadi atau melalui pos atau kuesioner adalah daftar pertanyaan sebut lanjut lagi ya, menentukan ukuran sampel. Berdasarkan ukuran sampel sangat tergantung pada besar tingkat ketelitian dan tingkat keyakinan yang diinginkan peneliti. Sampel yang diambil harus mampu mewakili populasi secara keseluruhan. Semakin besar ukuran sampel, di mana ukuran sampel mendekati ukuran populasi, maka semakin baik hasil penelitian yang diperoleh dan akan semakin kecil kemungkinan terjadi kesalahan generalisasi. Berdasarkan ukuran sampel tergantung pada jenis penelitian yang dilakukan. Beberapa ketentuan ukuran sampel minimal antara lain, ukuran sampel minimal pada peneliti korelasional adalah 30, ukuran sampel minimal pada penelitian eksperimen adalah 15, untuk masing-masing kelompok dan ukuran sampel minimal penelitian pada survei adalah 100. Dikutip UMA sekarang 2006 memberikan acuan umum untuk menentukan ukuran sampel tersebut. Lanjut. Nah, di sini sampel. Di sini saya sudah menganalisis atau mengambil kesimpulan dari empat ini. Satu, ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tempat untuk kebanyakan peneliti. Yang kedua, jika sampel dipecah ke dalam subsampel, pria atau wanita, junior atau senior, dan sebagainya, ukuran sampel minimum 30 untuk setiap kategori adalah tepat. Yang ketiga, dalam penelitian multivariat, termasuk analisis regenerasi berganda, ukuran sampel sebaiknya 10 kali lebih besar dari jumlah variabel dalam penelitian. Yang keempat, untuk penelitian eksperimental sederhana dengan kontrol eksperimen yang ketat, penelitian yang sukses adalah mungkin dengan ukuran sampel lebih kecil antara 10 sampai 20. Ada beberapa rumusan untuk menentukan ukuran sampel yang ideal. Nah, ini kita akan menggunakan rumus Slovin dalam menentukannya di Excel nanti. Ini adalah rumus Slovin. N kecil sama dengan N besar R dibagi 1 ditambah N besar, kurung E tutup kurung, pangkat 2. Keterangannya N besar jumlah populasi, N kecil jumlah sampel minimal, error margin, biasanya nilainya 5% atau 0,05.
Lanjut, penentuan sampel acak sederhana. Teknik ini merupakan teknik penentuan sampel yang paling sederhana. Sistem yang digunakan sama dengan sistem arisan, di mana setiap populasi dituliskan dalam satu kertas, lalu dilakukan pemilihan sampel secara acak. Misalnya kita memiliki jumlah populasi N sama dengan 300, kita telah menentukan sampel sampel dengan rumus Lawin. Pada kasus ini diperoleh N sama dengan 171. Prosedur yang dapat kita lakukan dalam menentukan sampel. Ini penentuan sampel acak sistematis. Cara menentukan sampel acak sistematis terbagi dua, yaitu satu, berikan penomoran untuk masing-masing populasi dan tentukan ukuran sampel. Yang kedua, tentukan skala K. K sama dengan N besar dibagi N kecil. Keterangannya K sama dengan skala, N besar sama dengan jumlah populasi, dan N kecil sama dengan ukuran sampel. Nah, ini penentuan sampel acak sistematis dengan tabel acak. Langkah-langkah pada penentuan sampel acak sistematis dengan tabel acak adalah beri nomor semua populasi yang ada dan tentukan ukuran sampel. Sampel terpilih adalah C sama dengan A min K, buka kurung N besar atau kurung, di mana A adalah angka acak, C adalah sampel terpilih, dan K sama dengan 0,1,2 atau angka. Nah, ini 4 penentuan sampel berstratifikasi. Berstratifikasi artinya bertingkat. Pada penentuan sampel berstratifikasi, jumlah sampel yang diambil dalam setiap kelompok data akan bertingkat berdasarkan pada jumlah populasi pada kelompok tersebut. Semakin banyak jumlah populasi pada suatu kelompok, maka semakin banyak jumlah sampel yang diambil pada kelompok tersebut. Penentuan sampel acak berkelompok. Nah, ini adalah contoh penentuan sampel acak berkelompok. Lanjut. Ini penentuan sampel acak sistematis. Kita langsung ke Excel. Kita langsung ke Excel. Saya akan mengerjakan ini menggunakan rumus Lawin. Kita akan membuat tabel. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sampel beraktifikasi. Di sini saya sudah mempunyai sampelnya. Saya sudah membuat kotak. Ini di sini ada mahasiswa fakultas Sistem Informasi, Teknik Informatika, Manajemen Informatika, Komputer Akuntansi, Teknik Komputer, dan Jumlah. Nah, di sini saya sudah menuliskan sampel. Sampel yang terdiri ada 1200, 900, 400, 300, 200. Di sini kita akan menghitung sampelnya menggunakan sum dengan sum enter. Di sini kita telah mendapatkan 3000 sampel. Terus kita akan menggunakan rumus Lawin.
sama dengan tekan 300 dibagi buka kurung 1 ditambah 3000 dikali 0,05, kita ambil sampelnya jadi skala bersalahnya, terus pangkat 2 tutup kurung enter. Nah, sini ini yang kita telah dapat. Jadi di sini saya bakal ngebulatin jadi 353. Di sini saya sudah menganalisis, sudah saya buat menjadi lebih sederhana lagi supaya mendapatkan hasil yang mudah. Kita sederhanakan hasilnya menjadi 12, 9, 4, 3, 2 itu dapat dari ini 12, 9, 4, 3, 2 gitu. Setelah itu kita bakal menentukan jumlah sampel masing-masing berkelompok data. Ini saya sudah buat mahasiswa fakultas hasil Slovin. N-nya ini dibagi hasil hitungnya. Kita bakal hitung sama dengan 12 dibagi 30 dikali nih hasil dari Slovin yang kita dapat tadi. Sini kita sudah dapat, kita tinggal tarik. Oke, nah jadi di sini nilainya adalah 141, 106, kita bulatkan jadi 106. Terus ini 47, ini 35, ini kita bulatkan jadi 24. Ya sudah. Tuh, itu saja yang saya pelajari. Sini saya juga mempelajari acak tabel nih. Populasi mahasiswanya 150, N besar, sampelnya 10, N kecil. Interval K sama dengan N besar dibagi N kecil, 15 kita buat. Di sini memilih bilangan antara 1 sampai 15, terpilih angka 6. Lanjut bilangan kedua sama dengan 6 plus K sama dengan 21. Bilangan ketiga 36. Situ ini adalah sampel-sampelnya. Nah, ini penentuan sampel acak sistematis. Cara menentukan sampel acak sistematis adalah 1. Berikan penomoran untuk masing-masing populasi dan tentukan ukuran sampel. 2. Tentukan skala K. K sama dengan N besar, N kecil. Keterangan K sama dengan skala, N besar sama dengan jumlah populasi, dan N sama dengan ukuran sampel. 3. Menentukan sampel pertama secara acak, lalu sampel selanjutnya adalah posisi sampel pertama ditambah nilai K. Demikian sampel selanjutnya ditentukan dengan cara yang sama. Sekian dari saya. Terima kasih. Apabila masih banyak kesalahan dalam menggunakan Excel dan menggunakan rumus-rumus apa yang telah saya pelajari, saya minta maaf. Saya akan belajar lebih giat lagi mempelajari rumus-rumus Excel. Terima kasih juga untuk Ibu Diana karena telah mengajarkan kami tentang rumus Excel. Ini sangat membantu kami bagi mahasiswa. Terima kasih atas bimbingannya. Ini saja yang bisa saya pelajari. Sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila masih banyak kata-kata yang belum bisa saya lancarkan, belum bisa saya sebut dengan benar. Maafkan saya karena saya di sini masih belajar dan saya akan uh, membuat dan saya akan kedepannya akan belajar lebih baik lagi. Terima kasih.